We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ininjaz. Seperti biasa, Ininjaz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten kali ini sebagai berikut. Baik, konten berikutnya masih seputar water heater yang sistem tabung ya. Seperti biasa kapasitas paling besar 15 liter. Pertanyaan berikutnya yang pernah saya simak di komentar ya. Ada yang bertanya, "Bang, gimana ya water heater saya perhatiin itu lampu LED indikator pengatur suhunya itu kok nggak pernah mati gitu ya. Sore saya lihat hidup, kok pagi juga masih tetap hidup gitu, nggak pernah ngelihat lampu LED-nya itu mati gitu ya. Berarti termostatnya jalan terus, berarti listriknya jalan terus, boros listrik nih saya gitu kan." Oke, untuk memastikannya seperti ini, jadi nanti kita cari sumber permasalahannya juga ya. Ini saya kasih contoh, kita nyalakan dulu. Oke, LCD-nya sudah nyala. Nah, mungkin menurut Anda Anda memantau LED indikator petunjuk suhu tuh selalu nyala terus gitu. Seharusnya kan untuk jenis water heater yang cuman satu LED itu ya, ketika panas sudah tercapai gitu sesuai setelan di termostat itu harusnya mati gitu kan. Oke, sekarang untuk memastikan termostatnya rusak atau tidak, tapi sebetulnya dengan nyala itu termostat sih sebetulnya tidak ada masalah gitu kan, karena air yang Anda rasakan juga mengalami panas gitu. Cuman yang Anda alami itu kok tidak kelihatan berhenti, kayak seolah-olah si elemennya tersebut terus-terusan bekerja mengkonsumsi arus listrik gitu kan. Oke, sekarang tidak ada salahnya kita cek dia punya termostat tanpa membuka panel depan ya, tanpa dibuka dia penutupnya. Anda putar aja termostatnya, contohnya tadi yang posisinya kan maksimal ya. Nah, Anda putar, kurangin, terus diputar gitu ya, sampai ini berhenti. Nah, seperti ini berhenti. Nah, kalau berhenti begini ya, berarti termostat itu sebetulnya masih normal bekerja gitu ya. Cuman kok suhunya tidak tercapai gitu kan permasalahannya. Oke ya. Nah, sekarang yang wajib Anda perhatikan tuh ketika LED pengatur suhunya itu tidak mati, suhunya tidak tercapai itu, Anda perhatikan di fleksibel air masuk. Di sini ini fleksibel air masuk tuh yang dikasih tanda ada ring biru ya, dan ada safety pallet. Nah, ini dia punya fleksibelnya, Anda pegang aja ya. Anda pegang, apakah panas? Nah, jika betul ini panas ya, yang fleksibel air masuk ini kok panas, itu sumber permasalahannya. Seharusnya fleksibel ini tuh nggak boleh panas. Yang boleh panas tuh ini. Kalau ini tidak jadi masalah panas ya, karena ini untuk air yang keluarnya. Kalau air masuk ini tidak boleh panas fleksibelnya.
Kalau dimegang di sini sih wajar karena ini belum melalui klep ya. Kalau sampai ke sini gitu ya, sampai ke ujung itu kok dipegang nih fleksibel nih kok panas. Nah, ini sumber permasalahannya. Jadi suhu yang di dalam tabung ini, tabung water heater ini, suhu yang Anda setel sesuai termostat itu tidak tercapai karena panasnya itu bercampur dengan air dingin, air biasa. Air yang sudah ada di dalam sini panas, dia ngalir, maksudnya bukan ngalir berbalik begini karena ini kan tekanan dari pompa pendorong itu kan tekanan lebih kencang juga kan. Tetapi terjadi pencampuran antara air panas dan air yang dingin. Gitu ya. Jadi dia bakalan mencampuri air panas ini akan terus bercampur sampai ke instalasi yang lainnya gitu ya. Maka dari itu water heater ini tidak akan tercapai suhunya sehingga arus listrik terus-terusan bekerja. Water heater ini terus-terusan mengkonsumsi listrik ya karena elemennya terus-terusan bekerja disebabkan air yang sudah panas ini malah bercampur dengan air yang biasa. Oke, sekarang permasalahannya di mana ya. Ketika ini panas ya, itu ada permasalahannya itu di safety valve. Karena safety valve ini ada dua fungsi ya, sebagai Torsen klep juga. Air bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi panas yang air biasa masuk diolah dipanaskan, setelah panas tidak bisa bercampur dengan air biasa. Itu Torsen klepnya ya. Nah, oke, sekarang saya matikan dulu sebentar LCB-nya. Nah, untuk mengatasinya ya, yang jelas hal tersebut terjadi itu karena permasalahan di safety valve yang sekaligus sebagai Torsen klep gitu ya. Jadi bisa Anda ganti atau bisa juga Anda lihat dulu ya. Siapa tahu ada kotor, bekas seal tip yang ngeganjal atau bagaimana di dalamnya gitu ya. Bisa Anda buka dulu dengan cara istilahnya dimatikan dulu air yang akan masuk ke sini melalui stop keran yang sudah disediakan. Yang jelas permasalahannya itu ada di ini, safety valve. Jadi Anda bisa memeriksanya, ini safety valve, siapa tahu ada benda asing ya yang ngeganjel gitu ke dia punya karet safety Torsen klepnya itu. Kalau tidak ada sesuatu benda asing, nah ternyata masih tetap Anda kasih air aja di sini, kucurin air aja. Kucurin air, kalau masih kelihatan ada suka netes berarti emang seal dia punya safety valve ini sudah mengalami kerusakan. Ganti saja safety valve-nya ini. Tetapi kalau seumpamanya Anda mau berusaha contohnya safety valve di kota Anda ini agak sulit ya. Anda bisa mempergunakan Torsen klep yang biasa dipergunakan untuk pompa air ukuran setengah in ya. Tapi yang berbahan dari kuningan ya. Bodi Torsen klepnya jangan yang plastik ya, yang kuningan. Tapi dengan syarat ini juga jangan dilepas, tetap dipasang. Jadi kalau Anda tidak mau membeli dia punya satu safety valve ini,
agak kesulitan atau mungkin bagaimanalah, yang adanya hanya Tossen klep biasa, itu tidak apa-apa. Yang penting Tossen klepnya itu yang berbahan dari kuningan ya. Ya kalau dalamnya sih sama, yang berbahan ada sealnya juga gitu ya. Itu bagian bodinya itu kuningan. Tapi dengan syarat ya, si safety valve ini jangan Anda tidak dipasang. Ini safety valve ini walaupun udah rusak, itu kan yang rusak tuh kan Tossennya, safety pengamannya ini kan tetap masih berfungsi gitu sebagai pengaman kelebihan tekanan atau gimana gitu kan. Nah, jadi caranya itu dibuka saja ininya ya, dibuka. Kalau seumpamanya mau Anda mempergunakan Tossen klep biasa dengan istilahnya ini tetap juga dipergunakan, harus dipergunakan safety valve-nya, dan Anda akan mempergunakan Tossen klep biasa yang berbahan kuningan gitu ya. Saya kasih tahu cara ngebukanya. Jadi ini tuh dibuka aja. Jadi jangan double klep ya. Bagian ini tuh bisa dibuka. Nah, ini kan berhubung klepnya yang sudah rusak ya, mau Anda hancurin juga tidak apa-apa ininya ya. Tapi kalau kita bisa dibuka seperti ini, diambil isinya, diambil. Nah, biasanya bermasalah tuh di karet ininya sudah kaku. Jadi ini loss kan. Nah, ini loss. Oke, Anda pasangkan lagi. Ini di seal tip dulu. Anda pasangkan lagi. Yang setelah dikasih seal tip sudah kenceng. Nah, klep yang baru tuh di sini. Klep yang berbahan kuningan itu di sini. Klep. Otomatis nanti di ujung klepnya itu kan drat dalam juga ya. Itu dikasih double nipple. Jadi double nipple, klep yang bahan kuningan, safety valve. Bisa seperti itu juga ya. Di solusi jalan yang lain tuh seperti itu. Kalau Anda tidak membeli satu seperti ini, bisa seperti itu juga. Jadi kalau ini kita lepas langsung pasang Tossen klep yang kuningan itu, berarti itu hanya berfungsinya ininya doang, klepnya apa, Tossen klepnya, safety valve-nya ini tidak berfungsi gitu ya. Jadi kalau ini rusak wajib dipasang kembali, diambil aja isinya supaya ngelos begini tidak apa-apa. Kita tambahin dengan yang namanya dia punya klep. Di toko di material banyak. Kalau seperti klep itu ukuran setengah in banyak ya, yang kuningan tuh banyak. Oke, itu saja informasi dari kami permasalahan yang water heater, suhu panas di tabung water heater ini tidak tercapai dengan diprediksi oleh LED di termostatnya tidak mau berhenti. Apalagi ditambah lagi dengan panasnya fleksibel air masuk. Itu sudah jelas permasalahannya ada di safety valve bagian Tossen klepnya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan kita ketemu di video part berikutnya masih seputar water heater listrik yang sistem pemanasnya ditampung seperti ini, supaya kami dibikin beberapa part, durasi setiap partnya tidak terlalu lama. Oke, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.